Usai menjalani pemeriksaan selama 10 jam, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan 7 orang pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola komoditi emas tahun 2010 hingga 2021. Mengenakan rompi merah jambu, 2 dari 7 tersangka kemudian menjalani masa tahanan selama 20 hari pertama untuk memudahkan penyelidikan kasus tersebut. Sementara 5 orang lainnya menjalani tahanan kota dengan alasan sakit. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menjelaskan, ketujuhnya yakni LE, SL, SJ, JT, HKT, GAR, dan DT merupakan pelanggan jasa manufaktur untuk mencetak logo PT Antam Tbk pada emas yang mereka perdagangkan. Namun rupanya mereka kemudian bersekongkol dengan 6 manajer unit bisnis pengelolaan dan pemurnian logam mulia PT Antam yang sebelumnya telah ditahan pada Mei lalu agar pelabelan merek dagang Antam tidak dilalui dengan prosedur resmi. Padahal pelekatan merek itu harus didahului dengan kontrak kerja dan dilakukan penghitungan biaya. Logam mulia cetakan palsu seberat 109 ton itu kemudian diedarkan bersamaan dengan logam mulia Antam yang resmi, sehingga menggerus pasar emas PT Antam dengan kerugian berlipat ganda, sehingga menyebabkan kerugian negara mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Dari 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 2 orang ditahan di rumah tahanan negara. Sedangkan 5 orang lainnya ditahan dengan status tahanan kota dengan mempertimbangkan segala sesuatu karena alasan sakit, maka penyidik berketetapan melakukan penahanan kota. Sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai pelanggan jasa manufaktur, unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia atau UBPP LN PT Antam Persero Tbk atas nama 1 saudari LE, ini perorangan, 2 saudara SR, ketiga saudara SD, keempat saudara JT, kelima saudari GAR, keenam saudara DT, nah ini selaku direktur PT JTU, dan ketujuh saudara HKT, ini perorangan. Sehingga para tersangka tidak hanya menggunakan jasa manufaktur untuk kegiatan pemurnian, peleburan, dan pencetakan, melainkan juga untuk melekatkan merek LN Antam tanpa didahului dengan kerjasama dan membayar kewajiban kepada PT Antam agar meningkatkan nilai jual LN milik para tersangka. Di mana para tersangka mengetahui dan menyadari bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena LM Antam merupakan merek dagang milik PT Antam yang memiliki nilai ekonomis. Selanjutnya, sesuai dengan estimasi total logam mulia yang telah dipasok oleh para tersangka untuk selanjutnya diproduksi menjadi logam mulia dengan merek LM Antam secara ilegal dalam kurun waktu tersebut seluruhnya mencapai 109 ton emas. Hingga kini, penyidik telah menetapkan 13 orang tersangka dan memeriksa sedikitnya 89 orang saksi dalam kasus tersebut. Sementara para tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1, pasal 3, Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.